Oke, hari ini kita mau cek Filipi 1 ayat 3 sampai 11 ya. Kita lihat cases yang ada di dalamnya dan juga preposisi. Ya, preposisi itu ada 17 ya. Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Coba baca. Eukaristo, Toteo, Mu, Di, Pase, Temenea, Humor. Ya. Nah, kita lihat LAI menerjemahkannya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatkan. Ya. Preposisinya apa di situ? Epi, ya, diikuti oleh datif, ya kan? Epi, pase, temenea. Ya. Kalau epi diikuti datif, maka apa? Fungsinya apa saja di situ? Epi diikuti datif. Apa saja? Nih ya. Spasial, temporal, cause. Ada 3. Ya. Nah, spasial artinya apa? Tempat. Temporal, waktu. Cause, sebab. Ya. Nah, kita lihat di sini. Paulus mengucap syukur, Eukaristo. Ini kan subjek predikatnya di sini kan. Aku mengucap syukur. Toteo. Ini harusnya tahu nih, kepada Allah. Nah, ini datif apa nih? Kalian kerjakan nggak? Kalau nggak, tambahin ya di situ. Biar sekaligus belajar. Toteo kepada Allah itu datif kan? Coba diparsing. Datif maskulin singular. Dari kata theos yang artinya Allah. Kita terjemahkan jadinya Allah. Bukan Tuhan, tapi Allah ya. Kalau kurios baru diterjemahkan Tuhan. Nah, kurios Tuhan itu referensinya kepada Kristus, Tuhan Yesus ya kan. Toteo ini Allah ini referensinya kepada siapa? Bapa. Jadi kita membedakan istilah Theo dengan kurios. Ya. Nah, Theo mengucap syukur kepada Allah Bapa di sini. Ya, Allahnya Kristus. Toteomu. Datif apa? Ini menjadi objek langsung dari Eukaristo. Nah, gitu. Tulis di situ. Objek langsung dari Eukaristo. Berarti diterjemahkan apa? Aku mengucap syukur kepada Bapa. Nah, langsung, ya kan? Nah, nih, ya, Toteo. Baru kita lihat preposisinya nih, epi. Jadi ada spasial, ada temporal, ada cause. Epi, te, menea, humon, pase. LAI menerjemahkannya apa? Setiap kali aku mengingat kamu. Tidak kelihatan ya terjemahannya ya. Kalau RSV in, ya kan? Di dalam. Berarti kalau di dalam apa? Spasial, ya kan? Di dalam ingatanku akan kamu, gitu. Di dalam semua ingatanku akan kamu. And then kalau New King James dia pakai upon. Aku mengucap syukur atas setiap ingatanku. Ya. Nah, kalian apa? Di dalam spasial atau cause karena
atau tempat. Tempat nggak mungkin ya kan? Tapi apa? Temporal. Apa temporal? Oh sorry, LAI temporal ya, setiap kali. Sorry. Ini. Jadi epinya itu menjadi waktu. Ya. Tadi saya lupa nih. Nah, ini temporal, waktu. Atau di dalam. Spasial kayak New King James atau RSV kan pakai apa? Spasial. Kalau LAI temporal. Kalian apa? Cause ya? Hah? Nah, kalau temporal berarti apa? Waktu. Terjemahkan apa? Setiap kali atau ketika, ya kan? Jadi aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali atau ketika aku mengingat kamu semua, ya kan? Ada yang terjemahkan spasial, tempat. Berarti terjemahannya gimana? Oh, diterjemahkan gimana? Di dalam ingatanku, di dalam semua ingatanku kepadamu, gitu. Kalau spasial ya. Atau di atas boleh. Di atas ingatanku, atas kamu. Itu spasial. Tapi kalau temporal apa? Iya, berarti ikut LAI ya. Jadi kalau kalian pilih temporal, kalian ngerti. Berarti nerjemahannya gimana? Setiap kali, yang gitu kan? Epi, pase, te, menea, humon. Kalau dua-duanya boleh aja. Spasial oke, temporal oke bagi saya ya, nggak ada masalah. Jadi Paulus mengucap syukur kepada Allahnya, kepada Allahku gitu ya. Kapan? Pada saat dia mengingat kamu, mengingat jemaatnya. Nah, Paulus mengucap syukur. Ini satu teladan yang baik ya. Jadi ucapan syukur lahir dari hubungan Paulus yang erat ini dengan gereja Filipi. Ya. Nah, apakah kita mengucap syukur kepada Allah ketika kita ingat seseorang? Kita ingat kondisinya apakah baik atau tidak, lalu kita berdoa. Ya. Gitu. Nah, antara Paulus dengan gereja di Filipi ini kan mereka tidak bisa ketemu. Paulus menulis surat ini, dia ada di penjara. Ya. Tapi Paulus berdoa untuk mereka. Jadi mengingat di sini itu maksudnya itu mendoakan mereka. Ya, lalu mengucap syukurnya kepada Allah. Ya, berarti ada relasi ya antara Paulus dengan jemaatnya. Oke. Nah, epi di situ apa? Diterjemahkan waktu ya. Setiap kali. Atau spasial. Ya. Setiap kali mengingat kamu semua, ya kan? Oke. Tadi toteo ini datif apa? Direct. Kalau ini menea ini mengingat temporal, ya. Jadi kapan Paulus mengucap syukur kepada Allah? Pada saat dia berdoa atau mengingat apa? Kamu, bukan mengingat Allah.
Ya. Oke, ayat yang keempat. Coba baca pantote. Ya. Pantote en pase desemu huper panton humon, ya kan? Metakaras ten desin poimenos. Nah, kita lihat ini lanjutan lagi, masih dari ayat yang ketiga ya. Jadi ayat 3-7 ini satu kalimat ya. Istilah dulu saya pakai kolom, jadi satu kolom. Satu klausa panjang ini. Di mana predikatnya yang diperluas di bawah Eukaristo itu kan ada berapa? 1, 2. Lalu ada kalimat poimenos, lalu poimenos itu diterangkan lagi sampai ke bawah kan? Ya. Nah di sini poimenos ten desin, ya kan? Paulus melakukan apa? Doa. Nah, tadi kan mengingat itu jadinya dalam bentuk apa? Doa. Jadi mengucap syukur artinya dibarengi atau bersamaan dengan doa. Ya, nah, doa yang mendatangkan ucapan syukur kan gitu. Nah, melakukan doa ini akusatif apa nih? Nah, akusatif direct object, ya kan? Objek langsung. Akusatif feminim singular dari kata desis yang artinya doa. Ya. Coba kita lihat terjemahannya dulu. Ayat yang keempat. Coba baca. Dan setiap kali iya. Nah, setiap kali aku berdoa, jadi pantote en pase dese mu, ya, artinya pantote en pase dese mu, kalau LAI menerjemahkannya, setiap kali aku berdoa, huper panton humon, untuk kamu semua. Metakaras ten desin poimenos. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya. Nah, di sini kamu lihat di situ ya. Aku melakukan doa. Berarti doa ini objek dari melakukan ya kan? Melakukan apa? Doa. Selalu. Ya, ini adverb. Ini kita tahu aja ya, ini katanya ini menjelaskan poimenos kan? And, nah ini ketemu preposisi, ya kan? And they say, ya, aku melakukan doa di dalam doa, ya. And they say, di sini ada sih yang terjemahkan in prayer, ya kan? In every prayer. Kalau and diikuti apa itu? Datif kan? Artinya apa? Kalau and diikuti datif, banyak ya. Bisa spasial, temporal, asosiasi, cause, ya kan? Instrumental, reference, manner, standar, posesif, ya. Yang mana ini kalian? Di dalam doa. Kalau LSI terjemahnya in prayer, in every prayer. Ya, di dalam doa. Berarti apa itu? Diasphere, ya kan? LAI? Setiap kali aku berdoa. Temporal. Ya kan? Ya kan? Ini en pase dese. Pantote selalu. Ya kan? Terjemahnya agak lain ya.
Setiap kali, sama lagi, muncul lagi. Setiap kali aku berdoa. Berarti itu apa? Temporal. Kalian apa? Spasial. Jadi kalau speed, terjemahannya gimana? Tidak dalam. Aku selalu berdoa di dalam doaku, maksudnya. Ya. Atau setiap kali aku berdoa. In, bisa juga temporal ya. Ya, dua-dua oke sih. Ya, jadi kalau kalian jawab sphere, berarti yang penting terjemahannya harus benar. Ya. Oke. Jadi di sini and they say. Setiap kali aku berdoa, nah, metakaras. Meta, preposisi kan? Diikuti genitif dengan sukacita. Berarti meta dengan genitif. Ya? Fungsinya apa? Meta terus diikuti genitif, berarti ada berapa ini? 3 ya. Asosiasi, spasial, manner. Kalian apa? Manner? Kalau manner berarti diterjemahkan nih. Dengan sukacita. Kalau asosiasi? Bersama, nggak cocok ya kan? Jadi berdoa dengan cara, iya, pasti ya. Maka terjemahannya apa? Dengan sukacita. Jangan bersama. Nah, itu diterjemahkan nggak? Oke. Benar? Siapa yang benar? Hah? Ini? Wah, ini? Benar ya? Oke. Benar atau dibenerin? Oh, Alkitab mengatakan beda. Dibenarkan atau membenarkan. Hah? Ya, Alkitabiah yang mana? Nah, kalian benar atau dibenarkan? Benar. Berarti enggak Alkitabiah kan? Alkitab bilang dibenarkan. Kalau ini bukan. Ini kalau dibenarkan semua gawat. Metakaras artinya dengan sukacita. Jadi di sini Paulus berdoa dengan sukacita. Caranya gitu ya, mannernya. And then lihat ayat yang ke-5 ya. And huper, sorry. Pase huper humon. Nah, untuk kamu semua kan? Huper pasti itu genitif apa itu? Advantage. Udah. Ada yang lain nggak? Nah, lihat nih ya, genitifnya ini ada advantage. Ya. Paling umum advantage untuk. Jadi apa? Kalau advantage diterjemahkan apa? Untuk kepentinganmu atau untuk gitu aja boleh. Untuk kamu. Ya. LAI kan terjemahkannya apa? Untuk kan? Nah, berarti advantage. Atau tambahkan untuk kebaikanmu, untuk kepentinganmu. Nah, itu boleh. Oke, ayat yang ke-5. Baca. Epitekoinonia humon tu nun ya. Oke.
Nah, epite koinonia humor. Tuh, muncul lagi epi di bawah kata apa? Menjelaskan kata apa? Karas. Ingat ya, epi bukan menjelaskan kata doa loh. Ya, tapi sukacita. Nah, Paulus melakukan doa dengan sukacita. Sukacitanya menjelaskan apa? Melakukan doa itu, ya kan? Menjelaskan ini apa? Poiumenos. Lihat aja garisnya gitu ya. Nah, sedangkan di sini epi menjelaskan kata karas, sukacita. Ya. Epi diikuti oleh koinonia, itu datif, ya kan? Nah, kalau epi diikuti datif, fungsinya apa saja? Lihat halaman ini ya, 168. Nih, spasial, temporal, cause. Ya, ada 3 kemungkinan. Nah, ini apa? Dengan sukacita epite koinonia. Kalau LAI menerjemahkannya, ayat yang kelima itu karena persekutuanmu. Dia pakai apa? Cause, ya kan? Nah, kalian mulai bisa lihat kan terjemahan LAI-nya, RSV, dia pakai apa di sini? For, ya kan? For your partnership. Berarti juga because ini, karena, ya. For di sini artinya karena. New King James, for juga, karena juga, ya. Nah, Paulus bersukacita karena apa? Persekutuanmu, cause jadinya, ya. Karena koinonia itu, karena persekutuanmu atau peran sertamu, partnership. Koinonia itu bisa juga artinya kontribusi, memberikan peran serta, jadi nggak pasif, aktif terlibat gitu. Nah, itu koinonia, ya. Nah, ini terjemahannya apa nih kalian? Siapa yang cause? Berarti kalau cause diterjemahkan apa? Ya, karena persekutuan. Lalu esto evangelion, ya kan? Esto evangelion. Nah, kalau saya tanya, itu esto evangelion menjelaskan kata apa? Iya, tekoino. Iya. Evangelion itu akusatif kan? Nah, akusatif apa? Lihat is-nya itu. Akusatif apa? Persekutuanmu titik-titik Injil. Nah, LAI menerjemahkannya apa? Dalam berita Injil. King James, in the gospel, ya kan? RSV, in the gospel. Nah, kita lihat is, kalau diikuti oleh akusatif, berapa kemungkinan? Akusatif itu menolong kamu, ya, memetakan fungsinya ini. Apa saja? Spasial, temporal, purpose, result, reference, advantage, disadvantage, ya kan? Yang mana ini? Jadi persekutuanmu dalam berita Injil berarti spasial. Ada yang lain nggak? Hah? Apa? Agensi nggak ada di sini, Pak. Nah, ya. Nah, makanya perhatikan ini, ya. Ada lagi?
Kalau purpose berarti terjemahkan untuk enggak, persekutuan karena persekutuanmu. Kalau purpose berarti untuk Injil. Bisa juga. Jadi peran sertanya tujuannya untuk Injil. Maksudnya untuk memberitakan Injil. Oke, jadi kalau dia purpose apa? In order to berarti. Ya kan? Untuk berita Injil atau Injil. Advantage itu berarti for, peran serta untuk kepentingan Injil. Itu juga boleh. Ya. Jadi ada beberapa ya. Paulus bersukacita karena gereja ini aktif peran serta di dalam Injil, boleh. Berarti sphere, ya kan? Atau spasial. Tapi bisa juga persekutuannya untuk apa ini? Purpose, ya kan? Untuk Injil. Nah, kalau purpose maka diterjemahkan apa? Untuk. Paham nggak? Kalau spasial dalam Injil. Nah, itu mayoritas ya. Kalian ikut mayoritas no problem, itu sudah benar. Ya. Jadi jangan lain sendirilah, agensi pula. Siapa tadi? Ya saya salah kan. Ya. Lain sendiri boleh, cuma jangan lompat pagar gitu. Maksudnya jangan lompat dari yang ini. Gitu. Ya. Udah nggak ada di sini, kamu pilih lagi yang lain, berarti kamu kayak lompat pagar. Ya pasti dihukum. Oke, no problem. Namanya masih belajar. Kita sambung lagi. Apo ya. Persekutuanmu apa karena persekutuan untuk Injil atau di dalam Injil, persekutuanmu untuk Injil. Nah, apo tes hemeras protes. Ini apo fresh ini menjelaskan kata apa? Injil atau koinonia? Koinonia, bukan Injil. Ya. Maka perhatikan ini. Nah, persekutuanmu lalu apo dari. Ya, kalau LAI terjemahannya apa? Apo itu dari, mulai dari, ya kan? Hari pertama. Nah, itu diterjemahkan gitu. Coba kita lihat apo kalau diikuti oleh apa itu di situ. Apo protes hemeras genitif ya. Apo diikuti genitif berarti fungsinya apa saja? Oke, separation, source, cause, partitif atau agency. Yang mana? Hah? Source. Sumber. Kok bisa sumber? Hah? Sumbernya dari hari pertama. Bukan dong. Sampai sekarang. Jadi apo dan akredi lebih kepada apa? Apa? Apo, ya. Bukan sumber. Jadi mereka ini, gereja Filipi ini terlibat peran serta ya dari hari pertama sampai sekarang. Itu hari pertama sampai sekarang itu mengindikasikan apa? Hah? Apa? Mereka itu sudah kayak separation.
ya kan? Kayak dipisahkan gitu loh. Oke? Separation ya. Nah, Paulus tidak memakai kayak dia itu kan nanti bisa mengindikasikan waktu ya. Tapi dia pakai apo. Berarti memang pemisahan. Ya, bahwa memang jemaat Filipi ini lain ini. Mereka aktif dalam persekutuan Injil. Ya, kayak semacam dipisahkan gitu mereka, dikhususkan gitu. Oke, dikhususkan. Nah, lain menerjemahkannya mulai dari ya, from the first day until now. Ya. Lagi. Kita lihat ayat yang ke-6 ya. Hah? Gimana? Akria itu sama-sama. Separation ya. Jadi ini genetic of separation ya. And then ayat yang ke-6. Coba baca. Pepoitos autu tuto, ya kan? Hoti ho enas samenos en humin ergon agaton epitelese akri hemeras Kristu Yesus. Oke. Coba sekali lagi. Pepoitos Kristu Yesus. Nah, LAI menerjemahkannya akan hari ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia mulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, ini masih kaitannya tadi di atas ini, mengucap syukur ini. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Pepoitos autututo. Hoti bahwa, yaitu ho eknasamenos, dia yang memulai pekerjaan baik, enhumin, di antara kamu, ya, ergon agaton dari pekerjaan baik, epitelese, akan meneruskannya, akri hemeras Kristus Yesus, sampai pada hari Kristus Yesus. Ini menjelaskan Allah itu tidak tinggal diam, dia juga ikut bekerja sampai selesai nantinya, yaitu hari Kristus Yesus. Nah, itu kira-kira maksudnya ya. Jadi waktu kalian ini lihat aja dulu terjemahannya, ya, gak usah langsung ke Yunani ya, nggak masalah. Nah, baru nanti sudah dapat gambarannya. Nah, gambarannya itu menolong kita nanti untuk mengerti ini. Ya, pepoitas, aku yakin ini akusatif, objek langsung, ya kan? Aku yakin ini, tentang hal ini. Apa yang diyakini? Hoti, yaitu bahwa ya, epitelese, Allah akan menyelesaikan akri hemeras Kristu Yesus. Nah, ini genitif apa ini? Menyelesaikannya apa? Hari Kristus Yesus. Ini menjelaskan apa ini? Genitif apa ini? Akri ini. Hah? Bukan dong. Kalau tadi ini baru separation. Kalau ini apa?
Hari Kristus, genetic of time, ya kan? Jadi kapan menyelesaikan segala sesuatunya? Ada hari Kristus. Jadi hemeras ini apa? Genitive of time terhadap apa? Hah? Happy telese. Ini loh yang di atasnya. Ya kan? Pada hari Kristus Yesus. Nah, Kristus Yesusnya ini genitif juga. Genitif apa nih? Hah? Hari Kristus Yesus. Ini deskriptif ya kan? Description. Jadi nanti ada hari Kristus yang akan datang. Nah, itulah parusia atau kedatangan Kristus yang kali kedua. Yang pertama inkarnasinya. Yang kedua itu disebut hari Kristus atau parusia ya, kedatangannya. Nah, di antara sebelum kedatangannya itu ada gereja Filipi yang memberitakan Injil. Jadi Injil akan terus diberitakan nanti sampai hari Kristus itu tiba. Begitu hari Kristus tiba, nggak ada kesempatan lagi orang untuk bertobat, ya, karena hari Kristus menutupi. Jadi hari Kristus itu sebetulnya apa? Datang untuk menghentikan pemberitaan Injil. Berarti ada saatnya kesempatan itu ditutup, tidak ada lagi waktu atau kesempatan untuk bertobat. Ya. Nah, ini teks ini menjelaskan gitu. Complete Akri Hemeras Kristus Yesus. And then sebelum kesini lah tadi ini dulu ya. Yakin bahwa nih dia turut bekerja ya kan di dalam kamu pekerjaan baik. Ergon ini akusati apanya? Objek langsung ya kan, dari memulai ya kan. Oke. Memulai pekerjaan baik. Ini pekerjaan baik agaton apa? Deskriptif ya kan. Ini genitif akusatif of deskriptif terhadap ergon ya. En humin preposisi datif. Memulai pekerjaan baik di dalam kamu. Berarti ini en ini apa? Sphere ya kan, di dalam kamu. Oke, ngerti nggak? Ya. Nah, ayat 7 sekarang. Ayat 7 berarti ini katos ini. Tuh, lihat kalimatnya itu beranak pinak ya. Ini induknya nih. Lalu punya anak poimenos. Ya. Lalu anak yang kedua pepoitos. Ya kan? Tuh lihat tuh. Jadi poimenos, pepoitos. Lalu pepoitos ini punya anak lagi, katos. Lihat ya, induknya mana? Eukaristo. Eukaristo itu punya anak epi, punya anak 3 nih. Epi, poimenos, dan pepoitos. Pepoitos punya anak lagi namanya katos. Jadi kalimat ini sampai punya cucu. Ya, makanya panjang. Ya, sama kayak keluarga gitu. Punya induk, punya anak, jadi anaknya punya anak lagi. Nah, pepoitos ini punya anak, namanya katos. Ya, katos ini, nanti katos ini punya anak lagi, dia. Ya, dia eken. Nah, dia eken ini punya anak lagi, namanya humas, antas, ontas. Ontas punya anak lagi, namanya
ini. Lihat tuh cabang-cabangnya ya. Ibarat kayak pohon lah. Batangnya itu induknya. Lalu ada cabang. Cabangnya punya ranting. Rantingnya punya ranting lagi. Ya kan? Gitu. Nah, kira-kira kalimat itu seperti keluarga atau seperti pohon. Makanya panjang begini ya. Oke. Mungkin yang buat kalian bingung itu kalimatnya kok panjang gitu ya. Karena nggak usah bingung. Bayangin aja kayak kamu punya anak, nanti anakmu punya anak. Anakmu punya anak lagi gitu. Ya, jadi nggak usah bingung. Oke. Sekarang itu coba baca katos estin. Ya. Bacanya udah mulai lancar ya. Ya, syukur alhamdulillah. Oke. Katos estin dikayon. Ini kalau saya tanya, dikayon ini kan nominatif kan? Nominatif apa? Oh sorry, coba lihat terjemahannya dulu ayat 7. Ini agak panjang ya. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Ya. Karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Oke. Nah, katos estin dikayon memang sudah sepantasnya lah. Ya, dikayon ini nominatif apa ini? Predikat ya, dari lalu emoi terhadap aku, ya kan? Dia to me eken, ya kan? Ada kata dia nih, dia to eken me. Dia diikuti oleh akusatif. Apa saja fungsinya? Tuh, ada dua, kausal dan spasial. Kalian apa? Hah? Kausal, ya kan? Karena. Nah, jadi kalau kalau kausal berarti diterjemahkan apa? Karena. LAI apa? Karena, sebab ya kan? Jadi memang sudah sepatutnya kamu berpikir demikian tentang aku. Sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu. Ya. Karena, nah ini, betul. Ada yang lain nggak? Hah? Cuma dua, kausal, spasial. Spasial? Nggak mungkin, jangan. Kalau spasial apa jadinya? Melalui. Through. Enggak ya. Ini lebih tepat apa? Cause. Karena. Coba LSV apa? Because kan? I hold you in my heart. Tahu karena aku memiliki
karena kamu ada di dalam hatiku. Lebih tepat karena ya, diperbaiki. And then because, karena aku ya kan, memiliki kamu. Kamu di sini akusatif direct object, memiliki apa? Kamu. Ente cardia. Nah, ini baru apa nih? Datif apa ini? Di dalam hatiku, sphere, ya. Udah pasti sphere. Ada yang lain? Hah? Di dalam hatiku. Bukan melalui hatiku, atau karena hatiku, atau untuk hatiku. Tapi apa? Di dalam hatiku. Oke? Me eken humas ente cardia. Sphere ya. Karena aku memiliki kamu di dalam hati. Ya, kunya nggak ada di sini. Di dalam hati gitu. Lalu kamu semua, humas pantas, ini subjek ya kan? Kamu semua adalah sukoinus, ya kan? Ya kan? Nah, sukoinonus ini ambil bagian ya. Ini akusatif. Nah, kamu semua adalah ambil bagian, akusatif of predicate lah ini ya. Ambil bagian. Lalu anugerahku, grace, te karitosmu. Genitif apa ini? Karena kamu semua ambil bagian atas anugerahku. Hah? Mengambil bagian apa? Genitif apa? Ada yang buat gak? LAI menerjemahkannya mengambil bagian dalam kasih karunia. Berarti sphere ya. And then RSV partaker with me of grace, dari anugerah. Kurang jelas ini ya. And then ini of grace juga ya. Partaker with me of grace. Mengambil bagian, I think LAI tepat ya. Mengambil bagian dalam kasih karunia. Sphere ya. Mengambil bagian dalam kasih karunia. Kasih karuniaku gitulah ya. Yang diberikan kepadaku. Oke, boleh. And then N, tekai, N lagi. Nah, ini ada dua N ini. N terus diikuti apa? Datif. Sama, ini kan juga datif kan? N diikuti datif, apa saja fungsinya? Agak banyak ya. Bisa sphere atau spasial, temporal, asosiasi, causal, instrumental, reference, manner, ya, standar, thing, process. Yang mana? Nah, N test demois ini mengindikasikan apa ini? Ontas apa ini? Waktu ya kan? Temporal. Jadi pada waktu Paulus di penjara maupun pada saat dia bisa membela dan memberitakan Injil. Jadi ini temporalnya. Nah, sehingga di sini kita lihat baik Paulus maupun gereja Filipi itu sama-sama ambil bagian anugerah. Ya. Pada saat Paulus di penjara maupun pada saat dia belum di penjara. Jadi dua-dua N ini apa? Temporal. Jadi kalau temporal diterjemahkan apa? Bukan ino ya, tapi apa?
pada waktu, atau when ya, atau ketika, atau pada saat, while, during, itu boleh. RSV apa? RSV terjemahannya apa? Hah? Both in, ya boleh lah ya, ini pakai in ya. In my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. Ini juga in ya. Tapi in-nya ini di sini maksudnya apa? Temporal, bukan sphere ya. Jangan semua in to sphere gitu. Lihat pengertiannya juga. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada? Dari ayat 3 sampai 7 ini lumayan panjang kalimatnya ya. Dan kalau saya tanya 4 ayat ini ya, 3, 4, 5, 6, 7, 5 ayat ya. Ini kalimat utamanya mana? Induk kalimatnya mana? Eukaristoteo ini ya kan, di paling atas ini. Ini induknya. Lalu dia punya anak-anak kalimat nggak? Punya. Nah, ada berapa ini? Ini epi 1 ya kan? Lalu poimenos. Lalu pepoitos. Itu dia. Jadi anaknya berapa? 3. Namanya epi, poimenos, dan pepoitos. Ya kan? Nah, poimenos punya anak lagi nggak? Punya. Nih ada pantote, ada n, ada metakaras. Ya. Nah, metakaras ini punya anak lagi, epitekoinonia. Tekoinonia ini punya anak lagi 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, pepoitos punya anak namanya katos dan hoti ini. Ya kan? Hoti ini kalimat hoti ini. Nah, pepoitos dan hoti. Pepoitos ini punya anak hoti dan katos. Katos ini punya anak lagi. Namanya apa nih? Dia me eken, ya kan? Dia me eken, to eken humas. Nah, eken humas ini punya anak lagi. N dengan humas pantas ini. Humas pantas ini punya anak lagi. Ada N dan N ini. Gitu ya. Oke, kita lihat ayat 8. Coba baca. Gar. Martus gar. Mu. Baru tadi dipuji. Bacanya jelek lagi. Berarti kalian memang harus dimarahin terus. Coba ulangi. Martus ya, noise ya. Kristus Yesus. Nah, ini sederhana, harus tahu nih. Subjeknya theos, ya kan? Predikatnya estimatus dan seterusnya. Punya anak 1, host nih. Ya kan? Host, epipoto, humas, pantas, and splanos, Kristus Yesus. Kalau LAI menerjemahkannya apa? Sebab Allah adalah saksiku betapa aku
dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ya, Martus gas, sebab Martus gasmu hotel, sebab Allah adalah saksiku. Hos epipoto pantas humas, betapa aku merindukan kamu sekalian. En splagnois Kristus Yesus, dengan kasih mesra Kristus Yesus. Nah, itu maksudnya, ya. Oke. Kalau saya tanya hotel sini subjek, ya, nominatif subjek. Kalau ini Martus juga nominatif. Nominatif apa? Predikat dari theos, ya kan? Allah adalah saksiku. Hos, ini anak kalimatnya. Epipote, aku rindu. Humas, kamu. Akusatif kan? Ini akusatif apa? Aku rindu kamu. Kamunya apa? Direct object, ya. Kalau ada akusatif seperti ini, jangan ragu, itu pasti direct object. Direct object dari epipote, ya. Nah, ini ada N nih. N splagnois Kristus Yesus. N diikuti datif, apa saja? Tadi di sini kan N diikuti datif. Spasial, temporal, atau cause, atau instrumental. Ayo, merindukan kamu semua. Lain terjemahkannya dengan kasih mesra. Splagnois itu artinya mercy, ya, compassion, ya, kasih mesra atau belas kasihan, atau ya kasih mesra bisa, tender, ya, tender mercy, compassion. Oke. Nah, ini apa? Kalau LAI dengan kasih mesra, berarti dia pakai apa ini? Merindukannya dengan kasih mesra. Berarti sangat merindukan. Cara, ya kan? Kalian apa? Cara, ya. Lebih tepat ini manner, dengan. Bukan instrumen, ya, tapi manner. Ya. Merindukannya dengan kasih atau belas kasihan Kristus Yesus. Caranya. Siapa yang jawab manner? Oke. Yang lain apa? Oh, salah. Jangan ya, instrumental, bukan with yang instrumental. Ini ungkapan kerinduan maksudnya itu. Caranya. Lebih tepat manner. And then ayat 9, ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Coba baca. Kai tuto I stay safe. Ya. Kaituto proske komai, dan inilah doaku, hinahe agape humon, semoga kasihmu eti malon kai malon makin berlimpah, ya kan? Eperisee en epigonose, dalam pengetahuan yang benar, kai pase aistese, dan segala macam pengertian. Coba kita lihat diagramnya. Oke, aku berdoa untuk kamu, ya. Tuto ini apa? Aku berdoa ini, gitu ya. Ini objek langsungnya dari isi doanya, supaya kasihmu, ini subjek, ya kan? Melimpah, malon kai malon, eti, semakin berlimpah, ya kan? N, nah ini ada N ini. N epignose kai aistese. N datif lagi, apa? Kayak tadi, yang pertama tadi N
Itu manner ya kan? Yang ini kalian bikin apa? Jadi berlimpah, kasihnya berlimpah di dalam pengetahuan dan pengertian. Spirit. Oke. Yang lain apa ini? Coba. Ini dalam. Berarti LAI pakai apa? Sphere ya. Kasihnya that you love may abound more and more. Nah, ini pakai with ini. Dengan pengetahuan. Kalau New King James, in. Beda kan? Nah, ini tergantung kita menafsirkan atau menerjemahkan N-nya ini. Dia ada beberapa kemungkinan memang. Sphere oke. Jadi berlimpah, kasihnya berlimpah di dalam pengetahuan dan pengertian. Jadi kalau di dalam ini apa? Sphere. Tapi bisa juga apa? Kasihnya soal kasihmu makin berlimpah dan berlimpah dengan, kalau di sini pakai dengan ini RSV. Berarti kalau dengan itu apa? Bagaimana caranya kasih itu bisa berlimpah? Dengan cara berpengetahuan dan punya pengertian atau bisa membedakan yang baik dan jahat. Jadi caranya atau alatnya. Jadi cara ini kan menjelaskan apa nih? Peruse kan, berlimpah kan. Jadi kasihmu berlimpah lebih dan lebih lagi. Artinya sampai kasihmu itu sampai kayak air yang kebanjiran gitu. Berlebih. Nggak kurang, nggak pernah kurang. Kayak air yang selalu penuh gitu. Nggak pernah kehabisan. Kasihnya nggak pernah habis. Seperti air yang terus tercurah gitu. Ya kan? Lalu ada kata pengetahuan dan pengertian di situ. I think lebih tepat apa ini? Kalau sphere berarti di dalam itu boleh ya. Maksudnya kalau di dalam itu maksudnya gimana? Kasihmu berlimpah terus di dalam pengetahuan. Maksudnya gimana? Di dalam pengetahuan sphere itu. Jadi di dalam pengertianmu, di dalam pengetahuan yang kamu pelajari, kasihmu boleh bertambah gitu. Jangan cuma belajar tapi nggak punya kasih gitu maksudnya. Ya kan? Tapi kamu punya pengetahuan, punya hikmat, tapi punya kasih juga. Jadi kasihmu berlimpah di dalam pengetahuanmu. Maksudnya pengetahuanmu dengan kasihmu itu berjalan bersama. Ya, tapi bisa juga N ini kan macam-macam ya, ya kan? Bisa juga instrumental, bisa juga manner. Caranya, gimana cara itu kasihnya bisa berlimpah? Ya harus dengan cara berpengetahuan dan punya pengertian. Discernment. Manner. Siapa yang pilih manner? Ya, yang lain pilih apa? Oke. Kalau pilih manner berarti diterjemahkan apa? With, dengan, ya kan? Ya, manner juga bisa ya. Oke, ayat berikutnya 10 ya. Coba baca. Esto dokimasen
Humas. Semeran Kristus. Nah, dokimasin ini menjelaskan masih perisili berlimpah, kasih yang berlimpah itu. Ya, ini kasih yang berlimpah ini punya anak lagi namanya apa? Dokimasin. Humas dokimasin, ya kan? To itu akusatif. Kalau diikuti akusatif apa saja? Oke. Ini ya. Akusatif kan? Spasial, temporal, purpose, result, reference, advantage, disadvantage. Apa yang kalian pilih? Kalau LAI coba lihat. Ayat 10. Sehingga